Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini itu diberikan kelancaran, kemudian kemudahan dalam memahami. Seperti itu, ilmu yang dapat apa yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat juga bagi kita maupun orang lain. Baiklah, kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan doa sebelum belajar. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi bisa memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, kalian udah pada tahu atau belum pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, nanti temanya apa gitu. Jadi untuk bab yang pertama yang akan kita bahas itu tentang bersyukur. Nah, jadi tentu kalian udah nggak asing lagi dengan apa yang dimaksud dengan bersyukur itu sendiri. Bentuk-bentuk rasa syukur itu seperti apa saja, tentu kalian bisa menyebutkan. Misalnya rasa syukur yang paling sederhana tetapi itu mahal harganya. Kalian pada tahu gak? Jadi nikmat yang paling berharga, yang paling mahal harganya itu adalah nikmat sehat. Coba kalian lihat, mungkin ada tetangga atau siapalah itu yang sakit sampai dioperasi, kemudian belum lagi ada yang sampai cuci darah, itu harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak dan begitu besar. Itu kan perlu disyukuri bagi orang-orang yang diberikan kesehatan. Karena orang yang sakit itu kan tidak enak juga, ya toh. Pasti melakukan kegiatan dalam sehari-harinya itu capek, kemudian letih, lesu. Jadi dari situ kita dapat mengambil pelajaran dari ketika menjenguk orang sakit itu kan kita juga harus mendoakan, kita juga harus memahami, oh iya ternyata sakit itu tidak enak. Nah, jadi aku harus bersyukur ya karena aku masih diberikan kesehatan sama Allah, masih diberikan umur panjang gitu. Jadi kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya karena telah diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sama Allah gitu. Jadi kita dapat melihat pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari lingkungan sekitar. Baiklah, kita lanjut ya. Langsung saja untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari syukur nikmat. Nah, jadi syukur nikmat itu merupakan ucapan rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan dengan senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang tidak dapat kita hitung banyaknya, karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita gitu kan ya. Kemudian hal tersebut juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'uddu nikmatallahi la takhshuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena dapat kita ambil dari penjelasan dari ayat tadi, dari surat An-Nahl ayat 18, bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu benar-benar banyak sekali, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kita bisa makan, kemudian diberikan tempat tinggal, belum lagi kita bisa diberikan transportasi, kemudian berikan uang yang cukup, bisa bersekolah, bisa berkumpul dengan keluarga, banyak sekali ya. Kadang kita lupa untuk mengucapkan rasa syukur, karena rasa syukur itu sebenarnya bisa kita ucapkan dengan lafal yang begitu mudah dan begitu ringannya, yaitu dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Hamdalah selesai sholat ya, itu kan kalimat tasbih yang kita bisa baca selesai sholat. Itu juga bisa sebagai cara maupun suatu perbuatan kita, bukti kita sebagai hamba bersyukur, karena bersyukur atas nikmat ya yang telah kita dapatkan gitu. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Nah, jadi untuk nikmat-nikmat Allah dan cara mensyukurinya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada nikmat jasmani, kemudian ada nikmat rohani, dan juga ada nikmat rezeki. Yang pertama kita adalah nikmat jasmani ya. Jadi nikmat jasmani itu merupakan di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat jasmani, nikmat badan gitu kan ya, berupa kesehatan tubuh kita, serta dengan memberikan tubuh yang baik dan sempurna. Karena kita itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebaik-baik makhluk, yang diberikan diberikan akal dan juga hati nurani. Dan dari situ kenapa kita itu wajib bersyukur kepada Allah? Karena kesehatan itu mahal harganya. Dapat kita lihat tadi udah Ibu jelaskan di awal ya. Di sikon seperti ini, sikon pandemi COVID-19, banyak sekali di luar sana orang-orang yang terpapar COVID yang harus diisolasi, kemudian berminggu-minggu dan sampai berbulan-bulan. Nah, jadi selain tadi yang sudah disebutkan, dicontohkan, yaitu rasa syukur karena kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus, itu juga ada lagi contoh nikmat jasmani yang lainnya. Misalnya ya, kita diberikan jantung yang sehat untuk memompa darah, kemudian memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada juga kita diberikan telinga yang sempurna, bisa mendengar dengan cara baik, diberikan mata untuk melihat hal-hal yang baik, kemudian diberikan penciuman, hidung untuk mencium, kaki untuk berjalan. Nah, dan masih banyak lagi nikmat yang dapat kita syukuri gitu kan ya. Gak bisa disebutkan tadi sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 18. Kalau misal kita mau menyebutkan berbagai nikmat itu tidak akan mampu karena saking banyaknya gitu. Nah, kemudian bagaimana Bu cara mensyukuri nikmat jasmani itu? Nah, cara yang pertama itu adalah dengan menjaga kebersihan supaya tubuh itu terhindar dari penyakit. Nah, itu ada sebuah hadis, an-nadhofatu minal iman, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Dari si hadis itu kan juga perintah kepada kita semua sebagai seorang muslim itu harus menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, kebersihan tempat, seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu cara mensyukuri nikmat yang kedua adalah menggunakan anggota tubuh untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Misal kita diberikan kaki untuk menghadiri majelis, kemudian untuk bersekolah, itu kan juga untuk hal-hal yang baik. Cuma misal untuk berpergian yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, itu kan tidak manfaatkan anggota tubuh dengan baik. Misal juga bisa kita diberikan mata untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik itu tidak diperbolehkan. Maka itu juga sebagai cara mensyukuri karena kita udah diberikan mata yang bisa melihat dengan sempurna, penglihatan yang baik seperti itu. Karena di luar sana juga masih ada orang yang diberikan penglihatan yang tidak bisa melihat bagaimana keindahan dunia, bagaimana keluarganya, bahkan sampai keluarganya seperti apa dia tidak tahu. Maka dari situ kan kita juga wajib sekali untuk mensyukuri gitu kan ya. Kemudian lanjut untuk cara mensyukuri yang ketiga itu yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat beribadah. Nah, dengan kita diberikan anggota tubuh yang lengkap tadi ya, diberikan kaki yang lengkap, kemudian mata yang kelihatannya baik, kemudian hidung, kemudian
semua anggota badan lah, semua anggota badan yang sempurna diberikan, belum lagi diberikan kesehatan yang bisa melakukan aktivitas kemana saja dengan semangat, dengan penuh semangat. Nah dari situ kan kita juga sebagai hamba wajib harus senantiasa bersyukur dengan apa? Dengan mengungkapkannya dengan bisa dengan lisan, dengan mengucapkan hamdalah tadi. Kemudian juga melakukan dengan dibuktikan, aplikasikan maupun direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk semangat beribadah. Sholat, jadi nggak malas-malasan. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, ketika mendengar adzan, itu kita juga harus ingat, selagi kita masih diberikan waktu, diberikan kesehatan, itu juga harus senantiasa untuk berusaha semangat dalam melakukan ibadah, baik sholat, puasa, zakat, sedekah, maupun untuk melakukan hal-hal yang baik yang lainnya, seperti itu. Kemudian cara mensyukuri yang keempat itu ada selalu bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Nah tadi kan sudah ibu jelaskan, jadi cara mensyukuri dengan lisan itu dengan mengucapkan hamdalah gitu. Kalau dalam perbuatan itu tadi dengan kita semangat beribadah, kemudian saling membantu sama lain, kemudian sekiranya kalau ada orang yang membutuhkan bantuan kepada kita, itu bisa membantu sebisa kita gitu. Itu juga itu adalah cara mensyukuri nikmat jasmani. Baiklah, kita lanjut untuk yang kedua, itu merupakan nikmat rohani. Nah, nikmat rohani itu apa? Jadi nikmat rohani itu adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yang tidak terlihat oleh mata kita. Loh, kok nggak terlihat, Bu? Emang nikmat rohani itu apa saja? Contoh-contohnya. Nah, jadi nikmat rohani, contohnya yang pertama itu adanya kita tuh diberikan hidup dalam iman dan juga Islam gitu. Itu juga merupakan contoh nikmat rohani yang dapat kita rasakan. Beda dengan seorang yang tidak memiliki iman di dalam hatinya, itu akan mudah sekali untuk melakukan perbuatan maksiat. Beda dengan orang yang ada keimanan di dalam hatinya, itu akan mempunyai benteng di dalam hatinya tidak melakukan hal-hal maksiat itu tadi. Kemudian kita juga harus bersyukur karena kita dilahirkan dalam keluarga yang lingkungan yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, jadi sini itu kan juga kita ketika mempunyai ilmu pengetahuan itu juga wajib bersyukur karena terutama kita juga masih diberikan kesempatan, diberikan rezeki yang lebih sama Allah SWT, bisa bersekolah, menuntut ilmu, sehingga ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu juga bermanfaat juga bagi kita. Itu juga wajib juga harus supaya lebih bermanfaat lagi bisa disampaikan kepada orang lain gitu, supaya ilmunya bermanfaat. Kemudian yang ketiga, nikmat rohani adalah bisa membedakan hal yang mana yang baik dan buruk. Nah tadi, jadi ada keterkaitannya. Tadi kan udah dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya itu maka dia akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Beda dengan orang yang sudah tidak memiliki rasa iman di dalam hatinya, maka akan tertutup gitu. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian selanjutnya itu ada mempunyai akal pikiran untuk menuntut ilmu. Nah, di sini kan kita sebagai kalian sekalian semuanya juga sebagai siswa itu kan diberikan tanggung jawab untuk belajar dengan bersungguh-sungguh karena udah disekolahkan oleh orang tua kalian, maka wajib bersyukur karena di luar sana juga masih banyak orang yang kurang beruntung tidak bisa bersekolah melanjutkan pendidikan. Maka dari itu kalian semua juga wajib bersyukur bersyukur karena masih bisa bersekolah, bisa menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, bisa berkumpul dengan teman-teman seperti itu. Kemudian itu contoh nikmat rohani selanjutnya adalah mendapatkan kebahagiaan. Nah dari semuanya itu tadi kan juga sudah mencakup nikmat kebahagiaannya. Tadi mulai dari kita bisa merasakan iman, kemudian dilahirkan dari keluarga yang beragama Islam, kemudian lingkungan kita juga orang-orang Islam, kemudian bisa bersekolah, bisa menuntut ilmu, kemudian bisa membedakan hal mana yang baik dan hal yang mana yang buruk. Seperti itu kan juga merupakan kebahagiaan. Itu kan bahagia itu dimana
di mana kebahagiaan itu dapat dilihat, dapat dirasakan juga sebagaimana besar rasa syukur kita, sebagaimana besar rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana kita bisa bersyukur, bagaimana kita bisa bahagia kalau kita tidak mulai melatih diri untuk mensyukuri dari hal-hal yang kecil gitu. Kemudian bagaimana cara untuk mensyukuri nikmat rohani? Yang pertama adalah rajin beribadah. Itu kan sebagai rasa syukur kita gitu kan ya, dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian yang kedua itu bisa juga dengan semangat bekerja, karena tadi ya udah diberikan mulai dari berbagai nikmat itu tadi, kita juga semangat bekerja. Kalau sebagai siswa itu semangat untuk belajar ya kan. Kemudian ada juga mematuhi aturan yang ada di sekolah dan di rumah, itu bisa. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita, itu kan juga wajib sekali untuk disyukuri. Kemudian senantiasa mengucapkan hamdalah, penting itu ucapan yang sangat ringan untuk diucapkan. Kemudian di mana saja kita bisa mengucapkan, maksudnya kita bisa sambil belajar, kita sambil duduk, kita sambil ketika kita naik motor, itu kan bisa gitu lah ya, dilafalkan gitu. Kemudian kita lanjut untuk yang ketiga, itu ada nikmat rezeki. Nah, baiklah, kita lanjut untuk yang ketiga adalah nikmat rezeki. Nah, pengertian dari nikmat rezeki itu merupakan pemberian, kemudian anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi contohnya apa, Bu? Jadi contohnya itu ada berupa harta benda yang kita miliki. Misalnya ya kita punya rumah, kemudian motor, kemudian kita punya makanan, kemudian perlengkapan-perlengkapan yang kita sehari-hari, itu kan juga bentuk dari nikmat rezeki yang Allah berikan. Jadi sehingga kita itu bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Kemudian dari tadi Bu, contoh beberapa nikmat rezeki yang kita punya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Jadi cara kita untuk mensyukurinya yang pertama adalah dengan mengeluarkan zakat harta benda kita. Kemudian bisa juga membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan, bisa juga menggunakan rezeki untuk hal-hal yang baik, merawat harta benda yang kita miliki dengan baik, senantiasa bersedekah setiap waktu. Jadi harta yang kita punya itu ada hak orang lain gitu ya. Misal ada orang lain yang perlu kita zakatkan, misalnya kita punya uang banyak, nah dari situ kita harus mezakatkan dari harta yang kita punya itu tadi, menghitung dulu gitu. Kemudian selanjutnya itu kita bisa membantu orang yang membutuhkan bantuan, itu juga bisa merupakan cara mensyukuri nikmat rezeki gitu ya. Kemudian menggunakan rezeki untuk hal-hal yang baik, itu kan bisa menjadikan rezeki kita nanti menjadi berkah. Kemudian merawat harta benda yang kita miliki dengan baik juga, kemudian senantiasa bersedekah setiap waktu. Dengan begitu harta yang kita miliki, nikmat rezeki yang kita miliki itu menjadi berkah dan bermanfaat juga bagi kita maupun orang lain gitu. Nah, dari tadi beberapa nikmat yang telah kita bahas, dari ketika tadi ada nikmat jasmani, kemudian nikmat rohani, dan juga nikmat rezeki, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam tentang keutamaan tentang bersyukur, yaitu terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya dan ingatlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami akan menambah nikmat-Mu, akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk presensi habis ini nanti presensi di WhatsApp ya, mengisi presensi dengan nyebut nama. Mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Kalau sekiranya nanti ada yang belum paham dan perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Baiklah, cukup sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau kalian kurang paham, nanti bisa ditanyakan di grup ya. Nanti cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.